untuk menghancurkan agama. Kemudian kalau sholat Jumat, khotibnya memang harus wanita, makmumnya tentu laki-laki. Suatu saat khotibnya tidak bisa datang karena sedang berhalangan lagi haid. Mohon maaf, Jumat hari ini diliburkan karena khotibnya sedang haid. Nah, itu kan nggak betul. Nah, inilah ulah-ulah orang liberal, dan juga membolehkan kawin lintas agama. Mungkin kita lihat misalnya perkawinan Deddy Corbuzier dulu, dia beragama Katolik nikah dengan Kalina yang muslimah. Nah, ini juga dinikahkan oleh seorang doktor yang juga termasuk tim penulis buku fikih lintas agama yang diterbitkan oleh para Madinah, dan untuk menghalalkan kawin lintas agama. Padahal di Indonesia itu tidak ada tempatnya untuk perkawinan lintas agama, karena sahnya perkawinan itu harus sesuai dengan agamanya. Jadi kalau wanita muslimah harus dengan laki-laki muslim. Nah, ini sekarang terjadi di negeri kita ini. Kemudian orang-orang liberal itu juga merubah, selain menghalalkan kawin sama jenis dan perkawinan lintas agama, juga mengusung teologi pluralis yang mengajarkan semua agama sama dan setara. Misalnya dengan munculnya buku Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Ini ada pintu-pintu menuju Tuhan. Ditulis oleh Cak Nur. Ada sebuah roda ini ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda itu adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda. Pusat roda adalah Tuhan, jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama menuju Tuhan. Maka tidak boleh ada umat beragama, termasuk umat Islam, mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar dan setara. Ini jelas bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diri Allah hanyalah Islam. Kemudian juga dalam buku yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, Lubang Hitam Agama, bahwa umat beragama itu nanti semuanya akan berdampingan di dalam sorga. Nah, misalnya di halaman 45, yaitu buku Lubang Hitam Agama, jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Bahrudin Lopa, Munir, semuanya sudah menunggu di surganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka itu ya. Padahal di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah tegaskan, orang-orang kafir min ahlil kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam dan dinyatakan kekal di nerakanya, dinyatakan oleh Allah seburuk-buruk makhluk. Sementara di ayat ke-7-nya surat Al-Bayyinah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dinyatakan sebaik-baik makhluk. Jadi kalau orang yang beriman pasti masuk surga, yang kafir pasti masuk neraka. Nah, dalam prinsip orang yang mengusung paham pluralisme agama, semuanya akan masuk surga. Kemudian juga kaum liberalis dan pluralis ini mendirikan pesantren multi agama yang namanya pesantren multi agama Soko Tunggal. Di situlah pesantren yang diresmikan oleh seorang kiai, yang di situ juga santrinya bermacam-macam, tidak mesti orang beragama Islam. Ini cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Dan orang-orang liberal ini juga sekarang banyak mendukung pembolehannya perkawinan yang tidak diikat dengan ikatan nikah. Jadi hubungan seksual bebas itu dianggap legal. Tapi mereka mempersoalkan soal poligami. Mereka mempersoalkan bahkan poligami dinyatakan haram. Tapi hubungan seksual mereka bela. Itulah namanya orang-orang liberal ini. Kemudian juga orang liberal ini selain menggugat Al-Quran, melecehkan kepada agama kita, agama Islam, walaupun mengaku mereka beragama Islam. Nah, ini bagian daripada strategi untuk menghancurkan agama Islam di negeri Muslim. Salah satu contoh, ini satu buku, Detik-detik Pembongkaran Agama. Mempopulerkan agama kebajikan, menggagas pluralisme, pembebasan, yang ditulis oleh Nurholik Ridwan. Kalau buku ini dibaca oleh anak-anak remaja saja yang kurang kuat akidahnya, bisa jadi ateis. Dan salah satu korbannya, saya sudah menangani seorang pemuda umur 28 tahun, dia jadi ateis setelah membaca buku macam ini. Dan ini justru yang menulis itu berada di lembaga Islam.
Itulah bagian strategi Yahudi untuk menghancurkan agama-agama selain Yahudi. Jadi kalau di Kristen di Barat dengan merusak agama Kristen, kemudian dibuatlah aliran-aliran Kristen yang banyak. Nah di Indonesia, karena Indonesia mayoritas Islam, maka dibikin juga aliran-aliran atau sempalan-sempalan. Misalnya muncul aliran-aliran sempalan. Nah di antaranya untuk membuat agama-agama tandingan, dia mengaku adanya nabi-nabi palsu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Mirza Ghulam Ahmad di kalangan Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad ini sosok primason. Untuk membuat tandingan agama Islam, maka lahir Ahmadiyah. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad mengaku jadi nabi, dia kutipkan ayat Quran. Ayat Quran mana yang dipakai? Surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ini pernyataan Nabi Isa. Ayatnya berbunyi, wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hei Bani Israel," kata Isa, "Inni Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul Allah kepada kalian." Kemudian kata Isa membenarkan kitab sebelumku itu Taurat dan memberi kabar gembira nanti akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Yang dimaksud Ahmad di sini bukan Mirza Ghulam Ahmad, Nabi Muhammad. Mana Ahmad adalah terpuji, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Himdah. Memang kaum Bani Israel mengharapkan kedatangan Nabi akhir zaman, tapi begitu datang Nabi akhir zaman diutus oleh Allah, ternyata bukan dari bangsa Israel tapi dari Bani Ismail bangsa Arab. Maka mereka mengatakan hadza sihrun mubin, katanya. Ini adalah sihir yang nyata. Nah, ayat ini diklaimlah oleh Mirza Ghulam Ahmad mim ba'di ismu Ahmad untuk dirinya. Karena dia mengaku jadi rasul, maka dia mengaku mendapatkan wahyu. Maka wahyunya dikumpulkan dalam satu kitab namanya Tazkirah. Misalnya dalam kitab Tazkirah ada ayat yang bunyinya begini. Inna anzalnahu qariban minal qadiyani wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazzala sadaqallahu wa rasuluhu wa kana amruhu maf'ula. Jadi seolah-olah Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya kami turunkan kitab Tazkirah minal qadiyan, dekat Qadian. Kapan Allah turunkan wahyu di Qadian? Kemudian Bapak Ibu bisa dibedakan antara wahyu Allah dengan yang bukan wahyu Allah. Karena Quran itu tadi kitab yang terpelihara dan terjaga. Saya pernah ngetes tahun lalu di bulan Ramadan untuk anak-anak SD. Nah, tolong kalian sebutkan. Bapak mau baca satu ayat, tolong sebutkan di surat apa ayat yang Bapak baca. Saya baca ayat yang bunyinya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Anak-anak langsung jawab, surat Yasin, Pak. Ini janji Allah, Quran mudah diingat. Tapi ketika saya baca kalimat yang bunyinya innama amruka idza arada syai'an antakula lahu kun fayakun. Di surat apa, Nak? Anak-anak bengong. Nah, ada apa di Quran ini? Ini ada di dalam kitabnya Ahmadiyah. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad ingin sesuatu, cukup engkau berkata kun fayakun. Ini kesesatannya Ahmadiyah. Maka Ahmadiyah lahir di India, di Pakistan. Sekarang sudah tidak ada masalah Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah sudah menjadi agama sendiri. Kalau sudah menjadi agama sendiri, maka berlaku lakum dinukum wal yadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Tapi di Indonesia Ahmadiyah masih mengaku bagian daripada Islam, tapi mengaku ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Pada Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat ke-40, Muhammad itu penutup Nabi dan Rasul. Sehingga MUI keluarkan satu buku untuk mengawal akidah umat. Kalau ada orang ngaku Rasul setelah Nabi Muhammad, siapapun orangnya, wajib ditolaknya. Nah ini Mirza Ghulam Ahmad ngaku Nabi, ngaku Rasul. Datang Ahmad Mossadegh, ngaku juga jadi Rasul. Ini bagian daripada proyek Yahudi untuk memecah Islam. Di antaranya dia jelaskan kepada para pengikutnya, Nabi Musa dulu dapat wahyu di Bukit Tursina. Karena Nabi Musa itu dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dapat wahyu di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Muhammad dapat wahyu di Gua Hiro. Saya dapat wahyu setelah 40 hari 40 malam katanya bertahanus di Gunung Bunder di Bogor. Nah, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nah, wahyunya ini, Pak. Wahyunya Ahmad Mossadegh. Ahmad Mossadegh itu nama aslinya kan Haji Abdus Salam. Kenapa jadi Ahmad Mossadegh? Karena di dalam surat As-Saff tadi kata Isa ada kata musaddiqan.
Pada musodikon itu kan membenarkan kitab sebelumku itu Taurat, diambil sama musodek. Ahmadnya mimbadismu Ahmad. Maka jadi Ahmad Musodek. Nah ini wahyu yang turun di Gunung Bunder. Ternyata isinya ini ada konsep Islam Hanif. Jadi Ahmad Musodek ini dapat wahyu, kemudian dia bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Siapa yang jadi Waraqah bin Naufalnya? Ternyata yang jadi Waraqah bin Naufalnya yang menerbitkan buku yang berjudul Kebenaran yang Terungkap dari Al-Quran. Di atasnya pakai bismillah, di bawahnya pakai lambang salib. Inilah Robert Paul Walean dari Kristen Advent mengaku dia jadi Waraqah bin Naufalnya. Makanya Al-Qiyadah itu karena ngaku dia ada lagi rasul, merubah syahadat, MUI akhirnya keluarkan fatwa karena meresahkan di berbagai kota, oleh pemerintah dilarang. Kemudian sempatlah di sidang yang namanya Ahmad Musodek, tapi para sahabat rasulnya masih banyak di luar. Sehingga sekarang setelah dilarang Al-Qiyadah, sekarang mereka berubah nama menjadi Qomar, Komunitas Milah Abraham. Jadi kalau ada pengajian Qomar, Komunitas Milah Abraham, ini adalah nama baru daripada Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Mohon Bapak Ibu sampaikan ke MUI, kebetulan kami juga di MUI di Komite Dakwah Khusus untuk persoalan-persoalan ini, supaya ini bisa ditangani dan nanti MUI mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu ini banyak aliran-aliran yang menyimpang ini. Kemudian juga sekarang ini ada misalnya di Mojokerto. Dia mengajarkan kata Gus Aan, ini namanya Gus Aan, tapi sering dikenal di depannya KH Ahmad Naf'an. Orang kita ini di kampung, kalau namanya di depannya sudah ada KH, wah ini Kiai Haji, belum tentu, bisa juga koordinator haji. Sementara Ahmad Naf'an ini, ya, yang dipanggil juga Gus Aan, dia seorang dukun. Dia mengajar kepada para pengikutnya bahwa Al-Quran yang asli itu bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Jawa kuno. Kalau Quran dalam bahasa Jawa kuno, Nabi Muhammad boten ngertos, Pak. Lalu diajarkan lagi, katanya Al-Quran yang asli itu hanya 4 surat. Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, kemudian Al-Falaq. Mungkin si dukun hanya hafal 4 surat pendek. Kenapa ada orang Islam percaya ke macam ini? Karena orang Islam tidak memahami Quran. Padahal Quran diturunkan oleh Allah pertama kali di bulan Ramadan. Untuk apa Allah turunkan Quran? Hudan. Supaya dijadikan petunjuk, pedoman hidup. Lihat di dalam surat Yasin ayat ke-70, Muhammad itu memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup. Jadi Quran ini pedoman hidup untuk orang yang hidup. Maka kata Nabi, sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Quran. Sehingga rumah yang tidak terdengar bacaan Quran, kata Nabi seperti apa? Kuburan. Itu menunjukkan di kuburan bukan dibacakan Quran. Ini kebalik Pak kita. Ketika hidup Quran tidak pernah dibaca, begitu meninggal dunia baru dibacakan Quran. Coba kalau Pak Ahmad sudah meninggal dunia. Misalnya saya takjiah ke rumah Pak Ahmad. Saya baca ayat wala taqrabuz zina. Apa artinya wala taqrabuz zina? Jangan kalian mendekati zina. Pak Ahmad wala taqrabuz zina. Pak Ahmad wala taqrabuz zina. Mungkin enggak berzina nih Pak Ahmad. Tidak. Jadi salah kita ini banyak kan kita. Bacakan Quran setelah meninggal, hidupnya nggak pernah dibaca Quran apa. Nah kalau umat Islam memahami Quran, saya yakin tidak akan tertipu dengan macam itu. Jadi banyak sekali sarang penyimpangan-penyimpangan ini. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini dalam rangka pengerusakan akidah, hati-hati anak-anak kita jangan sampai mengakses yang namanya Al-Quran palsu. Karena ada Al-Quran palsu yang ditulis oleh Dr. Anis Soros. Dr. Anis Soros ini seorang pendeta lahir di kota Nazaret. Dia dialog dengan Ahmad Didat. Dilaksanakan di Inggris 2 kali. Pertama dihadiri 5.000 orang, yang kedua 12.000 orang. Setelah dialog, kan Ahmad Didat gunakan Al-Quran. Anis Soros gunakan juga kitab Injil, tapi dalam bahasa Arab. Tapi ternyata Al-Quran yang dalam bahasa Arab dengan Injil yang dimiliki oleh Anis Soros dalam bahasa Arab, Anis Soros menyadari bahasa Arab Quran itu berbeda. Tapi tunggu kata Anis Soros, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Pernyataan Anis Soros menunjukkan bahwa ini bukan Quran yang asli. Quran bukan dibuat, Quran itu dinuzulkan. Maka dia bikinlah selama 7 tahun yang namanya Al-Quran palsu yang diberi nama Al-Furqanul Haq. Al-Furqanul Haq ini kalau diartikan secara letternya Al-Quran yang benar. Kesimpulannya Quran kita salah. Nah dia bikin 77 surat.
Ada yang sama suratnya seperti surat Al-Fatihah. Ada lagi surat Al-Qadar, surat An-Nur.